Bayangin aja deh, udah 3 tahun lebih, hampir mau 4 tahun nih, aku nyari setan, tapi tetap aja tuh gak ketemu setannya. Sampai-sampai aku tuh sering banget dapat komen, "Kak, ngapain sih cari setan? Buang-buang waktu aja. Kak, pengen viral ya? Kak, ngapain sih nyari setan? Mending cari Tuhan." Terserah ya kalian mau ngomong apa. Alasan aku tuh sederhana ngelakuin ini semua. Karena apa? Karena dari kecil aku tuh udah kebiasa dengar cerita-cerita horor dari keluarga aku, om, tante, saudara-saudara aku, pokoknya semua yang ada di lingkungan sekitar aku. Makanya aku gak akan berhenti ngelakuin vlog ini. Aku harus bisa buktiin, aku harus bisa ngerasain langsung, dan kalau perlu mataku ini bisa ngeliat langsung itu setan. Halo semua, balik lagi bareng aku Nina Abrahams. Thanks banget buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and share video ini buat teman-teman kalian di sana. Oke, sebelum aku ngelakuin vlog ini, aku tuh udah ngelakuin semua tahayul yang dipercaya sama orang-orang. Misalnya, ngetok pintu dari dalam rumah. Konon katanya, ngetok pintu dari dalam rumah bisa mengundang mereka yang ada di luar untuk masuk ke dalam rumah kita. Terus, menjahit di malam hari. Menjahit malam hari juga bisa mengundang roh-roh itu untuk masuk kepada siapapun yang ngelakuin menjahit di malam hari. Aku juga udah ngelakuin bersiul di malam hari. Itu juga kata orang-orang bisa memanggil roh-roh jahat dan mendatangkan musibah. Gunting kuku malam-malam. Konon katanya itu juga bisa mendatangkan malapetaka buat siapa yang ngelakuin itu pada malam hari. Dan gak cuma itu aja, aku juga udah ngelakuin beberapa hal lainnya. Misalnya, duduk di lantai pakai bantal, sampai buka payung dari dalam rumah, dan nyapu rumah malam hari. Udah semuanya aku lakuin, tapi apa? Tetep aja tuh gak ketemu setannya. Kak Nina ya, yang YouTuber horor itu kan ya. Aduh, mimpi apa aku Kak? Kak, boleh kita, boleh aku minta foto Kak? Boleh dong, masa gak boleh ya? 1, 2, 3. Aduh, baik kali kakak ini, udah baik, ramah lagi. Jarang-jarang loh Kak, ada cewek sendiri mau ngevlog di tempat-tempat serem. Tapi kalau ada yang ngevlog kayak gini biasanya banyak tim ini ya, udah bawa tim ini. Di sini mana tim Kakak? Ada nggak? Nggak ada kan? Aku sendiri, karena kalau rame-rame nanti setannya kabur lagi. Iya sih, soalnya kalau rame-rame kan nanti setannya pada ngapain orang ini, pada pesta, ya kan? Tahu aku ini, kakak ini namanya emansipasi wanita, keren kali kakak aku ini, aduh, tapi ngomong kayak kesini cari alamat ya kak. Oke deh kak, makasih ya kak, aduh baik kali kakak ini, makasih ya kak. Thanks banget ya yang udah request sampai akhirnya aku bisa datang ke rumah tua ini. 3 tahun yang lalu, rumah ini ditinggalin oleh sepasang suami istri yang anaknya meninggal terjatuh dari lantai 2. Gak ada yang tahu pasti kejadian itu kayak gimana. Tapi semenjak saat itu, orang tua dari anak tersebut pergi dan udah gak ada kabar lagi sampai sekarang. Sampai pada akhirnya rumah ini tuh dijual, tapi sampai sekarang gak juga laku-laku. Dan menurut gosip yang menyebar, setiap malam dan setiap bulan purnama, orang-orang di sekitar sini akan sering melihat ada sosok anak kecil yang lari-larian dan main di dalam rumah ini. Aku tuh suka bingung ya, kenapa sih orang-orang tuh percaya banget sama hal-hal beginian? Ya kita simpel aja, kalau kita percaya setan itu ada, mereka bakalan muncul. Tapi kalau kita gak percaya, mereka gak akan muncul, ya gak? Dan mungkin aja, kalau aku ngevlog di sini, aku bakalan lihat langsung. Bakal ngeliat langsung anak itu.
Pasti aku salah lihat. Oke, gini aja. Kalau benar anak itu ada di situ, aku bakal panggil dia ke sini. Sekarang juga. Oke, biar seru, kita pakai ritual manggil jelangkung, biar kayak di film-film. Lagian, emang kalian percaya kalau ritual ini bisa beneran manggil setan atau enggak? Aku sih penasaran. Ya udah, ayo kita coba aja. Biar makin sip lagi, aku bakal panggil dia dari situ, tempat dimana aku ngeliat dia terjatuh tadi. Kita pakai kain ini supaya biar makin fokus. Oke, kita mulai ritualnya. Jelangkung datang tak dijemput, pulang tak diantar. 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 Kita ulang lagi ritualnya. Jelangkung datang tak dijemput, pulang tak diantar. 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 Gak mungkin. Mungkin anak Tuhan diganggu setan. Mungkin anak Tuhan diganggu setan. Gak mungkin. Bintang? Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus.
Dek, kakak lihat setannya, Dek. Pakai mata kepala kakak sendiri, Dek. Puji Tuhan, ya ampun. Ini kan seneng banget. Akhirnya kakak bisa lihat setan juga. Gak sia-sia kak, 3 tahun cari setan, terus. Terus, kalau kakak udah lihat, gimana perasaannya? Seneng? Puas? Kakak pasti puas kan? Kok kamu ngomong kayak gitu, Dek? Emang kamu gak percaya? Dek, kakak beneran deh lihat setannya pakai mata kepala kakak sendiri. Duh, bodo amat ya kak. Aku gak peduli. Kan kakak sendiri yang suka nyisir setan. Bener gak? Mending sekarang kakak buka Markus 1 ayat 34. Serius kamu? Kakak lagi kayak gini kamu suruh kakak baca Alkitab? Ya iyalah aku serius. Jangan-jangan kakak nggak tahu ya kitab Markus itu di mana? Tahu lah. Masa nggak tahu? Kitab apa, Dek, tadi? Masa nggak dengar sih? Oke, udah dapat. Markus 1 ayat Iya, 34. oke, udah dapat. Kakak bacain ya sekarang. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Tuh, kalau Tuhan Yesus aja udah bilang setan itu ada, masa kakak nggak percaya sih? Daripada kakak buang-buang waktu ya cari setan, lebih baik kakak cari dan kenal Tuhan Yesus. Kakak tahu, setan tipu kakak supaya lebih kenal setan daripada Tuhan Yesus. Setan gak mau dan gak suka kakak kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Tapi kakak tahu kan siapa Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, datang ke dalam dunia, memperkenalkan dirinya, mati untuk menebus dosa manusia, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjadi raja, menghukum setan, menghukum orang yang tidak percaya, dan menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kakak dengar baik-baik ya. Gak ada satupun Allah di dunia ini yang kayak Tuhan Yesus. Dan setan gak suka kita tahu itu semua. Bentar lagi khotbahin kakak ya. Pokoknya ya, sekarang kakak pulang ke rumah atau bilang ke papa mama kalau selama ini kakak suka cari setan. Jangan bilang ke papa mama, Dek, please. Jangan Dek, jangan sampai mereka tahu, Dek. Coba deh ya, kakak pikir-pikir deh lagi. Jangan-jangan setan lebih tahu Tuhan Yesus daripada kakak. Bener juga. Masa anak Tuhan takut sama setan? Emang kamu pikir aku bakalan takut, ha? Dalam nama Tuhan Yesus. Kamu pikir aku bakal takut, ha? Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Emang kamu pikir aku bakal takut? Masih main-main juga? Di atas kamu ya? Main-main kamu sama aku ya? Mana aku setan? Di situ kamu ya? Keluar kamu! Dalam nama Tuhan Yesus! Situ kamu ya ternyata ya. Dari tadi aku cariin. Was kamu ya. Sini. Aduh, gimana nih? Oke. Boleh jongkok di sana. Udah amat. Aku nggak boleh takut. Anak Tuhan nggak boleh
mungkin diganggu sama setan. Mas kamu ya, 1, 2. Oh! Sekarang hilang lagi dia disamperin. Dasar setan, main-main kamu setan ya. Dalam nonton Yesus, keluar kamu dari rumah ini. Setan, mana kamu ya? Aku hitung ya, dalam hitungan 3. Kamu pikir aku bakalan takut, hah? 1, 2. Kalian di surga, di sekarang. Oh, di surga. Maaf Tuhan, nggak lagi buat kayak gini. Nina capek. Nina minta maaf Tuhan. Nina salah. Onti Nina, ini Zaki. Zaki, ini beneran kamu sayang? Ya Onti, ini Zaki, keponakan Onti yang ganteng itu. Maaf ya Onti, ini Onti Bintang yang nyuruh. Papa juga udah izinin aku buat bantu Onti Bintang. Zaki, tadi Onti hampir jantungan tau gak? Kalau Onti tadi pingsan gimana? Terus Zaki ini udah malam banget, kenapa Zaki mau diajak kayak gini? Onti Bintang bilang biar Onti Nina kapok. Lagian Onti juga udah lama banget gak pernah main sama Zaki. Setiap Zaki ke rumah Onti gak ada. Datang lagi, gak ada lagi. Datang lagi, gak ada lagi. Begitu aja terus. Palingan ketemu pas Natal aja. Ya kan Onti? Masa gak kangen sama keponakannya? Kangen dong, masa Onti gak kangen? Maafin Onti ya sayang. Mending Onti ngabisin waktu sama Zaki daripada nyari setan terus. Hah? Cari setan? Kok Zaki tahu Onti cari setan? Ya tau lah Onti Bintang sama Papa yang bilang. Lagian Onti banyak banget teman Zaki yang nonton YouTube Onti. Hah? Teman-teman Zaki juga nontonin YouTube Onti. Tapi itu kan tontonannya bukan buat anak-anak kecil sayang. Onti sih ngapain juga bikin konten beginian, gak ada gunanya. Maafin Onti ya Zaki. Salamin juga maaf Onti buat teman-temannya Zaki. Oh iya, kalau tadi Zaki beneran ketemu sama setan, benerannya gimana? Takut setan, anak setan. Takut Tuhan, anak Tuhan Yesus. Ya kan Onti? Kata Papa, anak Tuhan cari Tuhan, anak setan cari setan. Berarti Onti anak siapa dong? Zaki, Onti Bintang mana? Katanya tadi kesini sama Onti Bintang. Onti Bintang nungguin di luar, kayaknya mau marahin Onti Nina deh. Yaudah, kita ketemu Onti Bintang, tapi sebelum itu Zaki bantuin Onti beres-beres dulu ya. Apa Onti? Yuk. Puas, hah? Adikku yang cantik ini pasti puas kan? Zaki, tos! Wuh! Loh, Zaki, kok muka kamu udah bersih semua sih? Tadi Onti Nina yang bersihin. Ya iyalah harus dibersihin. Kalau nggak nanti orang yang lewat pingsan lagi lihat dia. Lagian sih, kakak kalau nggak dikerjain nggak pernah tobat. Cari setan terus. Ya nggak Zaki? Iya. Terus kok kalian tahu aku ke rumah tua ini? Ya tahu lah. 1 bulan yang lalu, waktu Bintang pinjam HP kakak buat pesan makanan online, Bintang lihat jadwal kakak mau ke rumah tua ini. Dan pas banget kan tuh kak? Pas banget. Pas banget karena rumah tuanya nggak nyampe sejam dari rumah kita. Nah iya, terus kan rumah tua ini masih sekota sama kita. Jadi Bintang, Abang, Sama Zaki. ngerencanain ini semua. Nanti Zaki dengerin Onti ngasih tahu dari sini ya.
Aku nggak peduli. Kan kakak sendiri yang suka nyisir setan. Bener nggak? Mending sekarang kakak buka Markus 1 ayat 36. Serius kamu? Kakak lagi kayak gini kamu suruh kakak baca Alkitab? Tapi kakak tahu kan siapa Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, datang ke dalam dunia, memperkenalkan dirinya, mati untuk menebus dosa manusia, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjadi raja, menghukum setan, menghukum orang yang tidak percaya dan menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gimana kamu setan? Masih main-main juga? Situ kamu ya ternyata ya. Was kamu ya. Situ. Puji Tuhan, semuanya lancar. Gimana nanti? Acting Zaki bagus banget kan? Mantap. Lagian ya kak, sekarang kakak udah tahu kan asiknya jadi anak Tuhan Yesus? Maksudnya asik gimana? Ya, kita kan anak Tuhan Yesus udah punya jaminan keselamatan. Jadi, kalau kita meninggal, kita bisa langsung ketemu Tuhan Yesus deh di surga. Artinya kalau kita meninggal sekarang, kita bisa ketemu Tuhan Yesus dong. Nah, bener banget tuh Zaki. Nah, si kakak malah sibuk ngurusin setan. Ya walaupun ya kak, kita selamat bukan karena perbuatan baik kita atau ibadah kita, tapi karena Tuhan Yesus yang udah sayang sama kita. Jadi daripada kakak sibuk yang gak berguna, mending kakak menyenangkan hati Tuhan. Bener juga ya. Makasih deh buat adikku sayang dan Zaki buat sarannya sama doain kakaknya terus. Siap kak. Dan mending kakak buat konten endorse-endorse gitu gak sih? Kan kakak followersnya banyak tuh. Pasti banyak yang mau endorse kakak. Onti, ntar katanya bareng Zaki ya, biar ikutan ngetop kayak Onti. Oke, nanti ngontennya bareng Zaki berarti ya. Oke deh. Zaki, emangnya besok Zaki nggak sekolah ya? Kan masih libur Natal sama Tahun Baru, Onti. Oh iya juga ya. Tunggu bentar. Dek, kamu yang di lantai 2 di kamar atas yang ngasih aku bola. Hah? Emangnya kenapa kak? Bintang nggak ada tuh ke kamar di lantai 2. Oh yaudah deh, lupain aja. Yuk pulang. Kak, tasmu mana? Aja lupa no. Bentar ya, bentar. Tunggu. Aku ambil.